Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, selamat bertemu kembali di kuliah Fisika Kalor. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar termodinamika bagian yang pertama. Termodinamika itu berasal dari bahasa Yunani, dari dua kata yaitu term yang berarti heat ya atau kalor, dan dinamis yang berarti power atau daya. Ya, di awalnya termodinamika ini diartikan atau dimaknai sebagai suatu effort atau suatu upaya, suatu usaha untuk mengkonversi kalor menjadi daya atau power. Nah, namun saat ini istilah atau kata termodinamika ini dimaknai secara lebih luas lagi, yang meliputi semua aspek dari energi ya, dan juga transformasi energi, termasuk di dalamnya adalah power generation atau pembangkitan tenaga, terutama pembangkitan tenaga listrik ya, kemudian refrigerasi dan hubungan-hubungan antar properties dari suatu zat. Nah, energi sendiri itu apa artinya? Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan perubahan-perubahan. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, namun total atau jumlah energinya tetap sama. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ini sesuai dengan kaidah pada hukum kekekalan energi. Ya, kita ambil suatu contoh yang sangat sederhana. Ini ada suatu batu di pinggir jurang, gitu ya. Batu ini awalnya diam ya di atas ini. Ya, karena diam dia tidak bergerak, tidak mempunyai kecepatan, sehingga tidak memiliki energi kinetik. Energi kinetiknya nol. Yang dia miliki hanya energi potensial, katakanlah 10 unit. Ya, ini angka sebagai contoh saja. Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki akibat dari posisi atau ketinggiannya. Nah, pada saat batu ini disentuh sedikit kemudian dia jatuh, dia meluncur ke bawah pada suatu kondisi, pada suatu posisi ini, maka dia memiliki kecepatan. Kalau dia memiliki kecepatan, berarti dia memiliki energi kinetik. Sehingga sekarang dia memiliki energi kinetik 3 satuan. Ya, ini sekali lagi ini angka contoh saja. Nah, dengan bertambahnya energi kinetik sekaligus mengakibatkan posisi dari batu ini turun ya, dari ketinggian segini menjadi segini ketinggiannya. Turun sehingga energi potensialnya akan turun dari 10 unit menjadi 7 unit. Nah, ini kalau kita jumlahkan ini sama. Jadi di atas ini batu ini memiliki energi 10 unit atau 10 satuan, semuanya berupa energi potensial. Tapi begitu dia turun di sini, dia memiliki energi potensial tinggal 7 unit, tapi dia punya tambahan ya energi kinetik sebesar 3 unit. Jumlahnya adalah 10 unit atau 10 satuan. Itu maksudnya seperti itu. Nah, hukum pertama termodinamika atau yang sering disebut dengan prinsip konservasi energi ini menyebutkan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, dan energi merupakan suatu sifat yaitu suatu properti termodinamika. Jadi energi itu merupakan suatu properti. Nah, di hukum kedua dinyatakan bahwa energi itu di samping memiliki kuantitas, jumlah ya banyaknya, juga mempunyai kualitas. Dan proses yang sesungguhnya terjadi adalah pada arah penurunan kualitas. Kita lihat contoh ini, kita memiliki satu cangkir kopi panas ya, temperaturnya 70 derajat Celcius. Itu kita taruh di suatu udara yang cukup dingin ya, dengan temperatur lingkungan segini.
ya, jauh lebih rendah dari temperatur kopi di dalam cangkir ini, maka yang terjadi secara alamiah adalah kalor dari kopi melalui cangkir atau cup ini akan mengalir keluar ya menuju ke sekelilingnya atau ke lingkungannya ini. Artinya energi itu mengalir dari kopi yang dalam hal ini notabene kualitas energinya adalah lebih tinggi ya ke arah daerah yang kualitas energinya lebih rendah, yaitu ke lingkungannya ini ya yang temperaturnya jauh lebih rendah. Dan tidak bisa dibalik. Ya, kalornya tidak dapat mengalir dari yang temperatur rendah ke temperatur yang lebih tinggi. Baik. Nah, benda atau zat atau substance itu kita tahu semuanya pasti ya terdiri dari banyak sekali partikel-partikel yang disebut molekul ya, bahkan partikel yang lebih kecil dari molekul adalah atom. Nah, di dalam termodinamika itu ada dua pendekatan. Yang pertama yang disebut dengan pendekatan makroskopik. Pendekatan makroskopik ini kita tidak membutuhkan pengetahuan detail ya tentang sifat individu partikel-partikel itu. Nah, pendekatan seperti ini maka termodinamikanya disebut classical thermodynamics. Yang digunakan adalah nilai rata-rata dari properties dari masing-masing partikel di dalam zat tersebut. Nah, sedangkan yang kedua yang disebut dengan pendekatan yang berdasarkan rata-rata sifat ya dari masing-masing partikel di dalam zat tersebut, ya ini yang disebut dengan statistical thermodynamics. Yang di dalam statistical thermodynamics ini kita perlu tahu properties dari masing-masing partikel atau masing-masing molekul atau bahkan masing-masing atom. Kemudian kita cari secara individual. Baik, nah aplikasi dari termodinamika ini sangat luas ya, dapat dikatakan bahwa semua aktivitas di alam ini melibatkan interaksi ya antara energi dan benda. Jadi kita dapat mengatakan juga bahwa semua aktivitas selalu terkait dengan termodinamika. Kita lihat ya contoh ini adalah suatu rumah yang dilengkapi dengan berbagai peralatan ya. Ini menggunakan sistem pemanas, ada solar kolektor di atap ini ya. Kemudian di di sistem aliran air yang menuju ke kamar mandi ini ada air dingin, kemudian ada pompanya, kemudian ada heat exchanger atau penukar kalor, kemudian menghasilkan hot water, kemudian di dalam kamar mandi ada shower. Nah, semuanya itu merupakan peralatan-peralatan yang membutuhkan pengetahuan tentang termodinamika. Nah, aplikasi yang lain sangat luas ya, bahkan interaksi antar badan seseorang ini ya, the human body ini juga merupakan contoh aplikasi dari termodinamika. Nah, yang lainnya misalnya di sistem air conditioning, kemudian airplane ya, pesawat, kemudian radiator mobil, pembangkit listrik, refrigerasi, dan sebagainya. Baik, berikutnya akan kita bahas mengenai sistem atau systems dan control volumes. Systems, ya, kata sistem di dalam termodinamika ini merupakan kata kunci yang selalu atau sering kita gunakan. Yang dimaksud sistem adalah sejumlah zat atau daerah, ya, jadi bisa berupa zat, bisa berupa suatu daerah atau wilayah di dalam ruang gitu ya, yang dipilih untuk diamati. Jadi pengertian sistem ini sangat luas. Apa saja yang kita jadikan objek pengamatan, itulah yang disebut dengan sistem. Oke, nah massa atau daerah di luar sistem itu disebut surrounding atau sekeliling.
ya, surrounding atau sekeliling. Nah, yang membatasi antara sistem dan surrounding itu disebut boundary atau batas. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, maka zat yang berada di dalam ini yang diwarnai agak ungu ini atau daerah ini disebut sistem, di luarnya ini surrounding ya, di sini ini surrounding atau sekeliling. Nah, yang membatasi antara sistem dengan surrounding itu adalah boundary. Gitu ya. Nah, sistem itu ada dua macam, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Nah, yang membedakan sistem tertutup dan sistem terbuka itu adalah apa namanya, ada atau tidaknya massa yang keluar dan atau masuk sistem. Jadi yang harus ditanyakan adalah massanya, jangan ditanyakan energinya. Massanya ada yang masuk ataukah ada yang keluar? Kalau iya, berarti sistem itu terbuka. Kalau tidak, berarti sistem itu tertutup. Gitu ya. Nah, kemudian ini sistem terbuka itu sudah sering disebut dengan kontrol volume. Ya, kontrol volume. Nah, ini di sini ditunjukkan ya boundary-nya. Jadi boundary itu dapat kita bagi menjadi dua kelompok besar, yaitu real dan imajiner. Real dan imajiner. Kita lihat ya suatu nozzle yang di sebelah kiri ini. Ini adalah boundary real ini. Ini real itu ya bisa kelihatan, bisa dipegang, bisa disentuh ya. Ini boundary yang real. Nah, sedangkan kalau kita mengambil misalnya kontrol volume itu sebatas di sini, maka garis yang sebelah kiri dan kanan yang digambarkan dengan garis titik-titik ini adalah boundary yang imajiner, yang sebetulnya tidak ada garis, itu tidak ada. Dipegang ini tidak ada apa-apanya ini di sini ya. Dan tidak kelihatan ada apa-apanya, tidak dapat disentuh gitu ya boundary. Maka itu disebut dengan imaginary boundary atau boundary yang imajiner. Nah, boundary yang real itu dibagi menjadi dua, yaitu boundary yang fix, yang diam, yang tetap, dan boundary yang moving. Yang tetap itu ya ini ya, seperti silinder semacam ini fixed boundary. Real and fixed boundary. Sedangkan yang ini piston yang bisa bergerak maju mundur atau naik turun atau kanan ke kiri, ini adalah real dan moving boundary. Gitu. Nah, properties dari sistem. Nah, setiap karakteristik dari suatu sistem itu disebut properti. Misalnya tekanan, temperatur, volume, massa jenis, viskositas, kemudian viskositas kinematik, ya, konduktivitas termal dan sebagainya, ada banyak sekali. Itu disebut dengan properties. Nah, properties itu dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu intensive properties dan extensive properties. Apa bedanya? Intensive properties itu adalah semua properties yang tidak dipengaruhi oleh massa sistem. Tidak dipengaruhi oleh massa sistem. Contoh misalnya temperatur, tekanan, massa jenis. Sedangkan yang extensive properties itu adalah properties yang dipengaruhi oleh ukuran sistem. Misalnya total massa, total volume, dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui atau untuk menentukan apakah suatu properti itu intensif atau ekstensif, sangat mudah. Jadi kita bayangkan di dalam suatu wadah atau bejana ini ya, ini ada suatu zat itu, dia memiliki massa, mempunyai volume, mempunyai temperatur, mempunyai tekanan, mempunyai massa jenis, dan properti-properti yang lain. Nah, sekarang kita bayangkan bahwa ini, wadah ini kita split ya, kita sekat menjadi dua bagian ya, di tengah sini, kiri dan kanan. Nah, kita lihat.
masanya yang kiri itu menjadi setengah M, yang kanan setengah M. Volumenya yang kiri setengah V, yang kanan menjadi setengah V. Tetapi temperaturnya, ya temperaturnya tetap. Jadi kalau tadinya sistem ini temperaturnya 30 derajat Celcius, ya yang kiri 30, yang kanan juga 30. Demikian juga tekanan, massa jenis, dan sebagainya. Nah, maka ini ya, massa, volume total itu termasuk dalam extensive property, sedangkan temperatur, tekanan, massa jenis, viskositas, dan sebagainya itu termasuk intensive properties. Jadi sangat mudah untuk membedakan itu. Ya. Nah, massa jenis, density, dan specific gravity. Saya kira massa jenis dan volume jenis tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Ini sudah sangat dipahami oleh para mahasiswa dan para peserta yang lainnya. Nah, yang akan saya bahas adalah tentang specific gravity. Di specific gravity itu adalah perbandingan ya atau rasio antara massa jenis suatu zat dibandingkan dengan massa jenis air atau H2O. Contoh misalnya berapakah specific gravity dari air raksa? Maka ngitungnya adalah specific gravity dari air raksa adalah rho ya atau densitas dari air raksa dibagi dengan densitas dari air atau H2O dan harganya atau nilainya itu adalah sekitar 13,6. Nah, ini adalah tabel density ya, ini merkuri. Ya, air raksa tadi yang saya gunakan untuk contoh itu specific gravity-nya adalah 13,6. Artinya kalau kita mengangkat satu ember air raksa itu sama saja efeknya atau bebannya dengan mengangkat sekitar 13,6 ember air. Itu maknanya seperti itu. Ya. Nah, sampai di sini dulu para mahasiswa dan pemirsa yang berbahagia. Terima kasih Anda telah mengikuti dengan tekun dan runtut. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu di video yang akan datang. Terima kasih.